Selamat siang teman-teman, seperti biasa ketemu lagi dengan Pugolol pada hari ini. Dan ada sekitar 2 hari Empu tidak mengupload video yang ada dikarenakan sangat sibuk sekali dengan pekerjaan mandau-mandau pesanan dari saudaraku. Mengingat waktunya juga sudah hampir sempit dan ada beberapa juga yang terlambat pengerjaannya, mohon maaf sekali. Kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk membuat pesanan mandau dari saudaraku. Meski agak terlambat, tetapi tetap Empu akan membuat sebaik yang Empu kerjakan. Seperti itu, kerjakan untuk mandau-mandau yang memang biasa saya pakai. Tidak membuat mandau asal jadi. Kalau membuat mandau asal jadi dengan proses mengejar waktu agar cepat selesai, takutnya nanti hasilnya diterima kurang pas di dalam standarisasi mandau benua. Mohon maaf, bukan mandau yang lain. Kalau kita tidak berbicara masalah mandau suku lain, karena ini kan beda konteks seperti itu. Nah, jadi hari ini juga ada satu mandau yang selesai, rencananya mau dikirim hari ini, tetapi mengingat waktu nggak sempat. Ini mandau ini perjanjian 1 bulan selesai, ucapkan, tetapi mandau ini malah lebih 1 bulan, mau 1 bulan setengah sampai saat ini. Saya Pugolol nggak enak jadinya, tetapi saya tetap berusaha membuat sebaik yang saya mampu. Ini mandau hulu tungur. Nah, ini semoga saja beliau menonton kontennya yang ada ini. Nah, ini mandau hulu tungur, sarung tipe pembawaan daripada tipe hulu tungur juga. Nah, dia mempunyai bentuk elegan. Nah, ini hulu tungur, teman-teman bisa melihat. Nah, ini bilahnya memang bilah dari dia sendiri, bukan dari Empu. Nah, ini bilahnya, nah, dia punya. Tuh. Bilahnya ini bunyi benua pancung 2, pancung 2. Tapi dia punya tipenya yang seperti ini, memang keinginan dari hadiahnya, bukan dari kita. Itu sih tidak ada masalah, kita tetap membuat sesuai pesanan yang ada. Nah, ini pisaunya dari Empu langsung. Nah, ini pisaunya, teman-teman bisa melihat. Nah, untuk jenis hulu tungur. Nah, ini bagian belakang dari hulu tungur. Nah, ini jadi itulah mandau hulu tungur pesanan saudaraku. Harapanku semoga saja menonton konten ini. Besok Empu akan mengirimnya. Semoga saja mandau ini bermanfaat dan berguna selalu untuk di dalam seni, di dalam budaya Indonesia seperti itu. Karena kita harus mencintai budaya bangsa kita Indonesia di Nusantara ini. Suku apa saja semuanya bagus dan kita selalu mengaguminya atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira seperti itu. Jadi ada request dari teman-teman juga bertanya, Empu besi apa yang bagus untuk pembuatan bilah mandau? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah Empu jawab di konten sebelumnya. Jadi konten terdahulu sudah ada dibahas masalah ini. Yang pasti besi yang tidak boleh dibuat mandau, bukan tidak boleh, silakan kalau mau membuat. Artinya kalau tidak percaya apa yang Empu sampaikan, karena Empu kan tidak bisa memaksakan yang namanya kehendak orang lain. Itu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu menurut dianya. Besi drum, besi pelat, itu tidak mengandung baja yang kurang bagus. Terus besi begisting bangunan itu juga kurang bagus. Yang bagus itu tetap, artinya standarisasi yang kita pakai di dalam membuat bilah mandau itu besi per mobil apa saja
bisa dipakai bagus. Itu apalagi kalau ada per mobil Willys itu lebih bagus, dan kualitasnya juga diakui dari dulu. Terus kalau tidak ada per Willys, Barsingso juga bagus, terutama kita mengambil arah bagian atasnya itu. Nah itu ditempa bagus untuk bilah mandau. Jadi ada juga teman-teman bertanya, waduh empu, saya kepingin membuat mandau yang bajanya lebih kuat daripada mandau biasanya. Itu mungkin kalau bisa yang lain bisa putus paku. Mohon maaf. Yang lain bisa putus paku, saya kepinginnya lebih daripada paku. Sebenarnya di dalam budaya kami, tradisi Dayak Benua, kita tidak punya pengetesan untuk memotong paku, enggak. Itu mungkin itu saudara kita lainnya mungkin sah-sah saja, itu boleh-boleh saja menurut tradisi budaya kita, budaya mereka. Pengetesan bilah mandau itu memotong paku itu budaya dari saudara kita yang lain, bukan daripada orang Benua. Kalau orang Benua, pengetesan bilah mandau tradisinya, seumpamanya itu sudah diserpuh, kita mengetes kekuatan serpuhan yang ada. Seumpamanya ada parang lain atau mandau lain yang belum diserpuh, itu kita raut gini, raut ke besi lain seperti ini. Nah, kalau dia memakan ininya naik ke atas, memakan dan ininya tidak rusak seperti ini, kan gak rusak, berarti itu mandau serpuhannya sudah bagus. Seperti itu cara kita mengetes serpuhan bilah mandau yang ada dalam pengerjaannya. Itu bila itu sudah bagus, diasah, kemudian kita tes ke batang ulin, kemudian kita juga kalau mau tes di bambu. Biasanya bambu itu kalau serpuhan kurang bagus pasti peot matanya. Itu. Bambu itu sudah paling termasuk top di dalam pengetesan bilah mandau. Jadi ada teman-teman yang ngomong, waduh empu saya kepingin membuat bilah mandau bajanya yang bagus luar biasa. Silakan, empu katakan seperti itu. Pilih baja yang bagus kalau bisa. Kalau saya bilang itu bilah mandau bisa potong, jangankan potong yang lain, potong linggis mungkin bisa dipotong-potong. Itu jadi berapa bagian itu. Jadi yang jadi masalah, oke, mandau seperti ini bisa sumpamanya ada itu memotong linggis, tapi ada tapinya. Adakah penempa bilah mandau yang mampu menempa baja seperti ini? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Karena besi yang seperti ini biasanya untuk penempa kita, penempa mandau kita yang ada itu saya rasa tidak mungkin mampu menempa baja yang sedemikian, karena kita menempa dengan cara manual, yaitu prosesnya memakai arang, bukan memakai mesin. Nah, kalau kayak di luar negeri dia memakai mesin dengan pembakaran yang skala besar, dengan modal besar, maka baja seperti apa saja bisa mereka leburkan dan lelehkan. Kalau kita nggak bisa itu, mohon maaf, jangankan meleburkan atau melelehkan, artinya kita untuk menempa, membuat dia kempeng, membuat dia memanjang, itu juga sangat sulit sekali itu. Nah, jadi itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Seandainya memang ada saudara kita dari Dayak lain yang mampu menempa besi yang seperti ini, besi yang kadar bajanya kuat sama sekali, kalau tercipta bisa memotong linggis, itu silahkan. Itu saya juga kepingin belajar gitu. Kepingin belajar cara menempanya, bukan masalah besi bajanya, enggak. Seperti apa cara menempa besi baja seperti ini, karena dengan cara manual itu nggak mungkin seperti itu. Sedangkan kita menempa besi bearing aja sudah keras. Itu. Bearing itu bagus untuk bilah mandau, itu beberapa sudah tercipta dan ditempa oleh saudara kita, termasuk empu juga menempa bilah bearing untuk mandau. Nah, itu juga bagus.
dan kita menyerpuh juga nggak meleset seperti itu. Nah jadi kalau ada di atas bearing lagi bajanya lebih keras, maka itu akan sangat sulit sekali pembakarannya, membutuhkan arang yang begitu banyak. Itu tidak sesuai dengan penghasilan bilah mandau yang ada ini. Sumpamanya bilah mandau itu harga per bilah 500.000, ternyata kita memakai arang sumpama 20 karung, yaitu 1 minggu bilahnya baru jadi 1, maka kita akan menjadi rugi. Itu nilainya tidak akan ketemu dengan nominal yang ada, dengan pekerjaan yang ada, sangat jauh dan tidak sesuai seperti itu. Jadi itu oke teman-teman semua, jadi menanggapi komentar yang ada, terus Empu juga memperlihatkan sekali lagi mandau tempilan hulu tunggur, karena teman ada juga yang bertanya, masih penasaran tentang tempilan hulu tunggur itu yang maharnya sampai 4 jutaan itu seperti apa Empu. Padahal Empu sudah membuat kontennya banyak tentang mandau ini. Nah, jadi Empu perlihatkan ini tempilan hulu tunggur yang jenis maharnya 4 jutaan. Artinya tidak 100% sama ininya, enggak, tetap ada bedanya. Setiap mandau itu lain seninya, tetapi bentukannya itu sama, ininya sama, isiannya ini agak beda, terus ini agak beda sedikit, ada pembedanya tetap di antara setiap mandau. Hulu yang ininya tetap sama gitu. Nah teman-teman melihat sekali lagi, ini dia tidak rame ukirannya standar saja, artinya di tempat-tempat tertentu, cuman bentukannya sifatnya hanya elegan seperti itu saja. Tuh. Oke teman-teman, akhir kata Empu ucapkan seperti biasa, mohon maaf kalau ada bahasa, ada kata-kata Empu yang salah terhadap saudaraku semua. Niat hati ingin mengedukasi, menyampaikan sesuatu hal yang positif tentang masalah mandau Dayak Benua. Seperti itu, kita tidak menyebutkan saudara kita suku lainnya, saudara kita Dayak lainnya, enggak, karena tetap Empu selalu menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga bicara, agar kita sebagai bangsa Dayak tetap bersatu seperti itu, tanpa ada harus saling menyudutkan, memojokkan. Begitu juga dengan suku lainnya non Dayak. Empu juga selalu menghormati dan menghargai semua saudaraku, siapa saja, seluruh Indonesia, saudaraku di Malaysia, Sarawak, Brunei, Singapura, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Seperti itu, jika ada yang bisa berbahasa Indonesia, salam budaya. Tak lupa Empu ucapkan semuanya tabe, amin.